ketahanan pertanian ini kan selalu yang punya produksi. Kita selalu menjaga ketahanan pangan secara umum. Jadi kita punya produksi itu rata-rata dalam setahun itu kan sekitar 1 juta ton. Dari punya luas lahan sekitar 150 hektar. Dan kebetulan Lamongan ini hampir setiap bulan itu ada tanam. Kita punya Bengawan Solo yang airnya juga terus mengalir, nah itu untuk tetap dimanfaatkan untuk tanam padi. Kebetulan di bulan katakanlah mulai Mei sampai November ini kan nggak ada hujan, ini tetap kita tanam, terutama di wilayah Bengawan Solo, mulai Kecamatan Babat sampai Karangfinangun, itu tetap kita tanami. Dan proyeksi sampai sekarang itu produksi sudah mencapai 800.000 ton per tahun. 800.000 ton produksi gabah, produksi sampai sekarang. Gabah kering apa gabah? Gabah kering sama, itu sudah sekian. Nah, terkait dengan program itu kami juga bersama dengan Bulog. Dari program itu kan program dari Bapanas. Iya. Kita juga ikut mengawal. Pendataannya itu dari Dinas Sosial. Sebagai apa? Dinas Pertanian itu hanya sebagai apa ya? Hanya mengikuti saja, dalam arti mengawal saja. Jadi di sini dikoordinir nggak salah sama BKKB. Nah, selain beras juga ada yang lain, daging. Dari Bulog juga? Enggak, kalau penyedia daging itu bukan dari Bulog. Kebetulan penyalurnya ini kantor pos. Program Ya sama, programnya sama, sasarannya sama. Cuma dari Bulog penyedia berasnya, terus daging itu nggak salah dari PT apa gitu, ada. Tapi itu programnya Bapanas. Program Bapanas untuk nyikapi kenaikan harga ini. Gitu. Terus ini Pak, kenapa kok seleb-seleb di Lamongan kosong? Nah gini, jadi kita itu punya barang banyak, tapi penggilingan ini tidak mampu. Harga di pasar sekarang posisi sekitar Rp7.150 per kilo kering sawah. Nah otomatis ini penggilingan kecil ini bersaing dengan penggilingan besar untuk menjual. Sehingga ini keluar, kesulitan. barangnya keluar akhirnya. Yang sering demikian Pak. Lalu Bagaimana intervensi dinas melihat itu? dengan mekanisme pasar Pak, kita itu nggak bisa kecuali kalau kita punya modal banyak atau gimana, kita juga nggak bisa melarang petani untuk tidak menjual ke mereka. Petani kan lebih diuntungkan dengan harga yang tinggi. Bulog pun juga kesulitan dengan harga sekian. Makanya kayak penggilingan besar Pak, untuk di sini misalnya Kajipur Turi, itu biasanya posisi sekarang itu 300 ton. Dia hanya bisa menjanjikan sekitar 150 ton. Itu posisi 2 minggu yang lalu. Itu Kajipur tadi yang sempat contoh. Dan penggilingan kecil-kecil ini kerepotan juga untuk mengambil barang dengan harga sekian. Terus bagaimana dengan ketahanan istilahnya stok pangan di Lamongan? Kalau stok pangan ini, kalau proyeksi kami ini cukup, perhitungan kami dari produksi dan yang dikonsumsi cukup. Nah, kita juga mengadakan pengamatan pasar. Pengamatan pasar mulai dari produksi sampai harga. Lah, itu di pasar-pasar kita punya data itu, minta data itu sekitar 10, bukan sekitar, ada 10 pasar Pak, yang kita data setiap minggu, Sampling. 2 kali kita sampling. Lah, itu kita mintai. Lah, kalau barang di pasar tersedia, hitungan kami berarti barang ada. Itu. Kalau untuk mengadakan survei langsung, tempo hari ada dari Polri, dari Raskrim, dari tim Satgas Pangan, itu juga datang ke sini. Kebetulan juga survei ke lokasi.
Dan rata-rata di penggilingan kecil itu juga agak kesulitan untuk cari barang dengan harga yang sekian. Oke. Kita sekarang ke Bulog lagi. Ini intervensi Pemda melihat ini kan tahun politik. Kalau kita menggelontorkan pangan, pikiran nanti ada kepentingan politik tertentu. Itu bagaimana menjaganya? Karena mau tidak mau harus diasumsikan masyarakat seperti itu. Bahwa ini kepentingan partai tertentu, calon tertentu. Ini yang terkait dari Bappenas. Ini kan program besar. Kita nggak ada, Pemda itu nggak ada intervensi sama sekali. Nggak masuk ke situ sama sekali. Jadi ini tidak ada kaitannya. Jadi sejak terjadi kenaikan harga posisi tahun 2023 ini kan harga gabah ini kan untuk petani kan bagus menurut petani. Kita posisi harga 6.000 ke atas kan baru tahun ini, selama ini. Nah, jadi untuk menyikapi itu dengan kenaikan harga beras, makanya pemerintah melalui Bappenas mengeluarkan program itu, Badan Pangan Nasional itu. Nah, selain itu di dinas kami, Ketahanan Pangan Kabupaten juga punya kegiatan lumbung pangan. Terus kita juga punya program cadangan pangan kabupaten. Nah, program lumbung pangan ini juga untuk mengantisipasi terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Kebetulan binaan dari Dinas Ketahanan Pangan ini kami punya ada sekitar 200 lumbung. Mungkin sudah asing lumbung itu, tapi kebetulan di wilayah Lamongan sebelah selatan itu masih banyak lumbung-lumbung pangan milik masyarakat, dan itu dikeluarkan pada saat biasanya tidak ada panen. Bulan November itu dikeluarkan untuk makan memang. Terus ini dikoordinir dinas atau mandiri? Jadi gini, ada yang mandiri, ada yang dibantu oleh dinas. Jadi kepedulian dinas KPP Ketahanan Pangan Pertanian ini, manakala gudangnya kalau udah kurang bagus, itu kan lumbung tradisional, mungkin dulu sering mendengar itu kan, tapi sekarang sudah langka, tapi masih ada. Jadi, tapi tidak semua desa. Tidak semua desa. 462 desa. Enggak, itu kita bantu fisiknya, terus kita juga bantu isi, kita bantu gabah. Jadi katakanlah misal kapasitas lumbung yang biasanya 5 ton, kita jadikan kapasitas sekitar 10-15 ton. Terus biasanya isi 5 ton, kita bantu 3 ton. Nah, itu kita bergilir. Kita nggak punya banyak anggaran, jadi seperti tahun ini kita bangun 5 lumbung, dan itu memang kurang populer, tapi sangat bermanfaat untuk petani. Jadi katakanlah misal posisi November, mereka keluarkan 5 ton. 5 ton sudah bisa menghidupi beberapa orang. Terus nanti pada saat panen bulan April, mereka mengembalikan lagi lumbung itu. Dan sistemnya, terorganisasinya sudah bagus. Yang dibina oleh dinas itu berapa lumbung? Ya semuanya. Kita bina. Nah, cuma untuk pembangunan itu kita juga terbatas. Tapi kita juga membatasi, manakala desa yang tidak ada lumbung, kami tidak bisa memfasilitasi. Masalahnya kan dari 200 ada yang mandiri. Ya. Yang di intervensi dinas ada berapa? Itu yang sudah kita bangun itu ada sekitar 40 ya. Itu, dan kita bantu sejumlah 3 ton. Dan itu bermanfaat. Kebetulan yang ada di wilayah selatan itu. Yang banyak. Ya, wilayah selatan. Yang kebetulan rata-rata panen hanya sekali. Ya, ada hujan. Iya, ada hujan. Ini kan orang sudah mulai panik. Beras mahal, flat langka. Ini bagaimana nanti Pemda dalam menyikapi ini? Ya. Jadi kami di Dinas Teknis ini selalu berupaya bagaimana produksi itu tetap terjaga
dan terhindar dari hama penyakit, kita juga mengupayakan terkait dengan masalah kekeringan. Kita sering koordinasi dengan pihak pengairan dan ada program percepatan tanam. Kita bulan Oktober ini merencanakan tanam sekitar 3.000 hektar, khususnya di wilayah Bengawan Solo. Nah, dari ketahanan pangan sendiri, kita juga mengelola beras cadangan pangan kabupaten, tapi jumlahnya ini tidak banyak. Rata-rata per tahun kita hanya sekitar 20.000 ton untuk cadangan pangan. Nah, biasanya ini kita bantukan ke wilayah yang banjir, seperti bulan-bulan Februari Maret itu kan sering banjir wilayah utara, itu kita bantukan ke sana. Kita tetap punya cadangan pangan kabupaten, tapi jumlahnya malah belum bisa sesuai dengan yang ditentukan Bappenas. Rata-rata per kabupaten kan sekitar 400 ton. Nanti tergantung keuangan daerah, itu juga. Nah, tapi pada umumnya kalau kita melihat kondisi pasar, kita dengan survei harga itu barang tetap ada di pasar. Dengan barang tetap ada berarti dianggap tetap tersedia di dalam.